Saya buka ya. Makasih ya, Pak. Pak, nanti saya aja yang bayar buat HP-nya. Nggak usah. Saya masih ada uang darurat kok di rekening. Lebih baik uang kamu itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari Ardan sama ibu kamu aja. Jadi untuk handphonenya biar saya yang tanggung, ya. Chef, tapi beneran ya, Ya saya... udah deh gini, kamu kan masih ada saham di Amor. Nah nanti untuk laba di bulan ini saya potong sebagian untuk lunasin handphone ini. Gimana? Kalau saran dari saya lebih baik uang darurat kamu itu disimpan dulu aja. Takutnya ke depannya nanti banyak hal yang jauh lebih penting lagi. Aduh. Handphone baru nih. Pas banget. Handphone saya udah jadul nih. Minta di lem biru. Lempar dibeliin yang baru biar sama kayak bapak. Manjang gitu sininya. Udah Chef Lala, terima aja. Chef Lala kan tahu. Pak Jul ini orang baik, suka membantu. Siapa aja dibantu. Habis bantuin Chef Lala, bantuin saya naik haji ya Pak ya. Makasih ya, Chef. Julian, makasih. Sama-sama lah. Nanti kamu jangan lupa untuk urus nomor kamu yang hilang ya. Biar nanti nomornya bisa langsung kamu pakai di handphone yang baru. Makasih Pak Julia. Chef Lala, nggak sekalian buat Adan dan Bu Desi. Ini, ide yang lu bilang bagus. Lu harus latihan ngomong sama Lala. Harus lebih halus, lebih lembut, ya gitulah. Oke? Nah sekarang lu latihan ngomong sama Lala. Lu bakal ngomong apa kalau dia ada di depan lu sekarang? Aduh nggak bisa. Gue nggak bisa nganggap lu tuh Lala, jijik gue. Cukup Hasbi. Buat apa lagi kamu muncul di hadapan saya? Gak puas kamu menculik saya kemarin? Aku ngelakuin semua itu karena aku nggak suka kamu deket sama Chef Jalan itu. Ya lu ngomongnya jangan gas gitu dong, Dok. Gimana Lala mau lulu? Yang ada lu ditampar lagi sama dia. Ayo dong, keluarin sisi manipulatif lo. Nggak bisa. Gue udah pernah coba dengan cara apapun nggak berhasil. Lu coba lagi, lu coba tapi lebih halus, lebih lembut, lebih kelihatan tulus. Lu tau nggak? Gue pernah selingkuhin Lala, sampai selingkuhan gue tuh hamil. Gue pernah nampar dia, gue pernah bentak dia, gue pernah ambil duit dia, gue pernah bikin adiknya sampai koma. Gue bikin ibunya stres. Secara nggak langsung gue juga bikin bokapnya sampai meninggal karena kecelakaan. Terakhir gue culik dia, terus tuh pikir kalau gue ngomong dengan cara lembut, dia bakalan luluh gitu. Ya berat juga sih ya kalau lu urutin kejahatan lo kayak gitu. Kejam lo ya. Terus gimana dulu caranya lo bisa deketin Lala sampai pacaran? Pertama kali waktu itu di supermarket. Gue jelasin ke dia cara penggunaan alat baking. Kalau Lala sama si Julian, itu gimana ceritanya? Bikin kue bareng. Nah, itu dia. Kita mulai dari hal kecil kayak gitu. Ya terus ngapain kita? Sekarang kita ke toko kue. Yuk. Hah? Berangkat. Astagfirullahaladzim. Ternyata dari tadi Pak Julian sama Kak Aksel nelfon gue, Rin. Iya, udah cepetan telepon balik.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lala. Alhamdulillah kamu selamat. Ya ampun, lah aku sama Ardan khawatir banget sama kamu. Ya ampun. Alhamdulillah. Allah menolong aku melalui Chef Julian dan juga Mas Axel. Aku nggak ngerti lagi deh gimana ceritanya kalau nggak ada mereka yang bantuin. Terus Kak Hasbi gimana, Kak? Hasbi ngilang nggak tahu kemana. Pak, tapi kamu nggak diapa-apain sama Hasbi kan? Kamu nggak kenapa-napa kan, Pak? Aku baik-baik aja, alhamdulillah. Ibu gimana, Ardan? Kok mobil mama di depan udah nggak ada ya? Apa jangan-jangan udah pulang? Sayang, prinsesnya papa. Papa kenapa mukanya? Oh, ini tadi papa nggak sengaja jatuh di jalan, sayang. Kesandung. Aku lama banget sih pulangnya. Syifa udah nungguin tahu. Terus sekarang Tante Lala gimana, Pak? Syifa pengen ketemu sama Tante Lala. Tante Lala udah baik-baik aja kok, sayang. Tapi Tante Lala lagi butuh istirahat. Jadi nanti lagi ya ketemunya ya. Gimana kalau kita bikin kue, Pak, buat Tante Lala? Terus nanti kita kasihin ke Tante Lala. Boleh. Tapi papa izin bersih-bersih dulu ya. Papa belum mandi dari kemarin. Iya, Pak. Pintar. Pak Julian, lah itu mukanya diantuk tawon. Kok begitu merah-merah begitu? Ya, ceritanya panjang, Mbak. Itu mobil mama udah nggak ada di depan ya, Mbak? Udah pulang? Nah itu dia Pak. Saya kalau ngadepin Bu Lydia aduh puyeng banget ya Pak, beneran. Tadi Bu Lydia tuh video call saya, katanya udah di jalan pulang. Nah saya tuh nggak bisa bohong banget Pak. Apalagi sama Bu Lydia kan. Apalagi Neng Cipa, anak kecil kan nggak boleh bohong. Jujur kudu jujur. Ya nggak apa-apa kok, Mbak. Mbak Tanti jangan merasa bersalah ya. Itu lukanya mau saya obatin apa kagak Pak? Nggak usah, ini udah diobatin kok sama Lala tadi. Oh, pantesan langsung sembuh. Ya udah. Ya udah, saya istirahat dulu ya, Mbak. Sekalian saya mau mandi dulu. Terus habis itu kita mau bikin kue ya. Udah, Oke. tolong jagain Syifa ya. Iya Pak. Main dulu, Gi. Ya, Pak. Mbak, maaf. Untuk menjenguk Bu Desi hanya bisa sampai sini aja. Nggak bisa masuk. Kalau ada apa-apa, bisa panggil saya, Mbak. Terima kasih, Suster. Saya permisi ya, Mbak. Aisyah. Sandi. Lala. Ardan. Ya Allah, Ibu, kenapa bisa jadi kayak gini? Kasihan Ibu.
Assalamualaikum, Ibu. Lala? La? Kamu masih bukan Lala kan? Kenapa kamu ngaku aku jadi anak saya? Anak saya, kamu salahin saya! Pergi kamu! Kamu bukan Lala, kamu pasti bukan Lala! Kamu bukan anak saya! Pergi! Pergi! Mbak Lala, sudah ya Mbak. Kondisi Ibu Desi memang tidak stabil. Sebentar ya Mbak. Kamu, pergi kamu! Pergi kamu! Pergi! Pergi! Bu Desi. Bu Desi istirahat dulu ya. Dia pura-pura jadi anak saya! Bu Desi tenang ya Bu. Ibu tenang. Ibu tenang. Ibu. Dia bukan anak saya, lepasin! Lepas! Ibu tenang ya Bu. Lepasin! Usir dia tuh! Lepas! Iya! Lepas! Pergi! Pergi kamu! Pergi! Ya Allah, hamba gak kuat ngelihat ibu harus hidup dalam keadaan seperti ini. Hamba benar-benar gak tega, ya Allah. Kalau sakit bilang ya. Oh iya, aku harus hubungin Mama. Kok di-reject sih? Kayaknya Mama beneran marah deh sama aku. Aku harus ke rumah Mama sore ini. Aku harus jelasin semuanya. Papa. Hai sayang. Pa, ayo, katanya mau buat kue buatan Lala. Oh iya. Ayo, boleh. Papa juga udah gak sabar bikin kue sama kamu. Yuk. Lala tuh hebat banget ya. Mungkin kalau gue jadi dia, gue udah dirawat sini juga kali ya. Kakak nggak apa-apa kan? Kakak cuma gak nyangka aja sih, Dan. Harus ngalamin kejadian ini kedua kalinya. Dulu ayah, sekarang ibu. Bahkan sekarang ibu lebih parah daripada ayah. Ya Kak. Aku juga sedih ngeliat ibu kayak gitu. Mak, duduk dulu ya, tenangin diri kamu. Aku tahu pasti nggak gampang buat lihat kondisi ibu kamu tadi. Duduk dulu ya. Ibu kayaknya nggak kuat menahan semua beban itu. Dan bodohnya kakak tuh nggak pernah enggah selama ini.
Kakak nggak pernah peka, kakak nggak pernah sadar, Arden. Dari dulu, ibu emang tipenya yang suka selalu mendem semuanya sendiri, Kak. Sebenarnya kemarin, sebelum ibu dibawa ke sini tuh, ada kejadian, Kak. Dan itu berhubungan sama Bu Lydia, Kak. Kejadian apa, Dan?